Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam acara Sekolah Minggu Online edisi ke-32. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah, adik-adik, sekarang kita kedatangan kakak-kakak yang baru nih. Ada kakak yang pakai baju putih sama baju kakak kotak. Siapa ya namanya? Kita kenalan yuk. Yuk kak, namanya siapa sih kak? Halo adik-adik, saya Kak Ruth. Halo Kak Ruth. Halo adik-adik, saya Kak Noven. Halo Kak Noven. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah mengumpulkan kami semua di sini dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Bapa, jikalau sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, Tuhan yang berkati, semoga ibadah ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan percaya. Kita katakan, amin. Bukan gagah hehe, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat bukan gagah hehe, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung ini diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat bukan gagah tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat bukan gagah tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Halo adik-adik. Nah adik-adik, nggak kerasa ya, sekarang itu udah bulan Oktober lagi loh adik-adik. Pasti adik-adik di rumah juga udah nggak sabar kan mau dengerin firman Tuhan hari ini. Nah sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, biarlah firman ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita saatnya dengerin firman Tuhan ya. Nah, hari ini itu kakak akan bawain cerita tentang menepati janji. Pasti adik-adik di rumah juga senang kan kalau orang tuanya adik-adik menepati janji. Misalnya nih adik-adik, ayah ibu kita itu berjanji mau beliin kita es krim atau mainan. Adik-adik di rumah senang gak nih? Pasti senang kan? Nah, tapi gimana ya adik-adik kalau misalnya orang tua kita lupa nih sama janjinya?
lupa buat beliin kita es krim, lupa buat beliin kita mainan. Pasti kita merasa sedih, kita merasa kecewa juga. Nah, kita akan bahas nih, ada salah satu tokoh Alkitab juga yang mengalami hal serupa adik-adik. Mau tahu ceritanya? Kita langsung dengerin aja ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kan temanya menepati janji tuh tadi. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab namanya Yakub. Ceritanya diambil dari Kejadian 35 ayat 1 sampai 15. Nah adik-adik ingat gak sih Yakub itu ceritanya gimana? Pasti pada ingat kan adik-adik di rumah? Yakub itu yang ceritanya sama Esau. Mereka kakak beradik. Tapi Esau ini menjual hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Nah, apa sih yang akan kita pelajari adik-adik dari cerita Yakub hari ini? Nah, kakak mau cerita nih. Jadi, Yakub ini tuh dulu pernah berjanji adik-adik sama Tuhan. Yakub bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan bisa menjaga aku selama perjalanan aku, maka aku mau membuatkan mezbah buat Tuhan. Tapi Yakub lupa adik-adik. Dia gak inget sama janjinya itu. Padahal Tuhan udah menyelamatkan dia selama perjalanan. Dan adik-adik tahu gak? Yakub itu lupanya gak cuma sehari 2 hari loh adik-adik. Tapi 10 tahun. Lama banget kan adik-adik? Nah, tapi Tuhan itu mengingatkan Yakub. Adik-adik lihat deh. Ini gambar Yakub lagi ngapain ya adik-adik? Ini gambar Yakub lagi mendengarkan suara Tuhan. Betul banget adik-adik. Jadi Yakub itu saat dikasih tahu sama Tuhan, diingetin lagi sama Tuhan apa janjinya, dia dengerin suara Tuhan baik-baik. Terus Tuhan bilang apa sih adik-adik sama Yakub? Tuhan bilang, Yakub, kamu pergilah ke Betel dan dirikan mezbah bagiku. Setelah itu Yakub ingat, oh iya, dulu saya pernah janji seperti itu sama Tuhan. Lalu adik-adik lihat deh di gambar kedua ini. Yakub lagi ngapain ya adik-adik? Betul banget, Yakub lagi panggil semua keluarganya sama pelayan-pelayannya. Dan Yakub bilang, semua harus ngumpulin patung-patung berhala dan perhiasan yang mereka pakai untuk menyembah berhala untuk dikumpulkan. Kenapa? Karena mulai sekarang kita tidak akan menyembah berhala lagi, tapi kita hanya akan menyembah Tuhan Yesus. Sejak saat itu keluarganya semua ngumpulin perhiasan-perhiasan, patung-patung berhala, lalu mereka bertobat adik-adik. Nah, supaya patung-patung berhala terus perhiasan-perhiasannya tadi nggak digunakan lagi, akhirnya Yakub menggali nih adik-adik, menggali di sebuah pohon besar di Sikem untuk menguburkan patung-patung dan perhiasan-perhiasan tadi adik-adik, supaya mereka tetap fokus sama Tuhan. Lalu setelah itu Yakub mengajak nih semua keluarganya dan pelayan-pelayannya untuk pergi ke Betel dan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lalu terdengarlah firman Tuhan, namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Dan sejak saat itu nama Yakub berubah menjadi Israel. Lalu Tuhan melanjutkan firman-Nya, Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Nah adik-adik, jadi udah tahu ya, sekarang nama Yakub itu sudah berganti jadi Israel. Namanya sudah diganti sama Tuhan.
Lalu apa sih adik-adik yang kita pelajari dari kisah Yakub hari ini? Betul banget adik-adik, kita belajar tentang menepati janji. Jadi saat adik-adik berjanji sama Tuhan, sama orang tua, sama teman, adik-adik harus menepati janji. Jadi kalau misalnya adik-adik sudah berjanji nih sama Tuhan, Tuhan, saya mau rajin berdoa, maka adik-adik harus rajin berdoa ya. Lalu kalau sama orang tua, Ma, Pa, saya mau ngerjain PR. Nah, adik-adik langsung kerjain PR-nya, biar nggak lupa. Dan kalau misalnya janji sama teman, adik-adik pinjam pulpennya teman, lalu janji akan mengembalikan, adik-adik harus mengembalikan, jangan dibawa pulang pulpennya. Oke adik-adik? Nah, sebelum kakak akhiri, kakak ada ayat hafalan nih buat adik-adik. Di Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, itu dia adik-adik ayat hafalannya. Jangan lupa untuk dihafalin ya adik-adik. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu menepati janji di dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ya sekolah minggu hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Happy Sunday and God bless you.